Topik pada pertemuan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai color theory, color image processing, and advances in color research. Jadi saya akan membagi presentasi hari ini menjadi 3 bagian, color theory, lalu color image processing, apa yang bisa kita lakukan, dan advances, jadi saya akan membahas beberapa jurnal-jurnal terkini yang terkait dengan pemrosesan warna dan analisa warna. Sebelum kita mulai, saya ingin mengundang kalian semua untuk berpikir dan mencoba merumuskan apa itu warna. Karena ini sesuatu yang ada ya sehari-hari dan Anda semua sudah pernah melakukan sesuatu dengannya, akan tetapi mungkin pengertian formalnya tidak terpikir secara lancar di dalam kepala. Jadi kalau kita mau tahu apa itu warna, kita coba pikirkan apa yang kita ketahui tentang yang kita lihat. Jadi contohnya di slide saat ini, Anda bisa lihat banyak warna ya di layarnya. Nah ini Anda tahu dari mana bahwa itu warnanya berbeda. Dari mana Anda tahu bahwa ada area yang biru, ada area yang kuning. Anda sendiri yang melihatnya dan Anda mengetahui, oh itu adalah warna yang berbeda. Ini semua dimulai dari suatu eksperimen yang dinamakan Newton's Experiment, dilakukan oleh Newton. Jadi yang dia lakukan adalah dia menutupi jendelanya dengan korden dan dia buka sedikit aja, satu slit ya istilahnya kalau dalam optik slit of light yang panjangnya cuma kecil begini saja, dia buka bentuknya white light ya karena dia cahaya matahari, lalu dia membiaskannya melalui suatu prisma. Lalu dia ternyata melihat bahwa yang akan terbiaskan tadinya cahaya datangnya adalah cahaya putih, dan ternyata dia mendapatkan suatu spektrum seperti ini. Nah, sehingga dia mendapatkan beberapa konklusi yang menjadi dasar dari teori warna saat ini. Yang pertama adalah cahaya putih yang kita lihat dimanapun ini, dari cahaya matahari, dari lampu, dan seterusnya, sebenarnya bukan putih. Kalau kita katakan dia putih, itu kita lihatnya dia putih, tapi sebenarnya dia itu terdiri dari campuran semua warna pada spektrum visual. Mungkin Anda ingat kita sudah pernah diintroduce oleh Prof. Aniati spektrum elektromagnetik ya. Kita hanya bicara pada spektrum yang visual yang bisa dilihat oleh manusia di sini. Lalu ternyata setiap warna yang ada di spektrum ini adalah komponen dari suatu cahaya putih. Jadi kita jumlahkan semua itu ternyata jadinya putih. Lalu terakhir jika dilakukan sebaliknya, maka dari dari warna-warna satuan yang ada di spektrum itu dia akan kembali menjadi cahaya putih. Nah, apa kaitannya dengan bagaimana kita melihat warna? Nah, kaitannya adalah kalau misalkan kita katakan bahwa kita melihat warna, sebetulnya yang kita terima oleh sensor kita yaitu mata manusia itu adalah cahaya yang masuk ke mata dan kita terjemahkan menjadi suatu warna. Jadi ada cahaya nih datang memantul kepada si baju yang ini lalu kita lihat dengan mata kita. Kita bisa tahu bahwa warna itu biru dari mana? Padahal tadi kalau kita refer kepada percobaan Newton, ternyata kalau saya asumsi light source ini adalah cahaya matahari, bukankah tadi kita sudah sepakat bahwa cahayanya kan putih? Nah, kalau gitu bagaimana caranya saya bisa melihat biru? Nah, ternyata si baju biru ini, dan objek apapun yang ada di dunia ini memiliki sesuatu yang dinamakan RAW atau reflectance coefficient, yang mana dia akan memantulkan secara lebih banyak. Jadi dia memantulkan sepanjang spektrum ya, tetapi ada cahaya pada wavelength tertentu yang akan dia pantulkan lebih banyak. Dalam kasus ini berarti dia memantulkan lebih banyak dari spektrum wavelength warna biru. Nah, dari tadi saya sebut spektrum-spektrum, saya akan coba visualisasikan. Jadi yang pertama, apa sih yang membuat cahaya yang datang itu masuk ke dalam mata kita? Apa aja yang cahaya itu tuh comprised of apa saja? Jadi pertama, cahaya matahari nih datang. Cahaya matahari datang, dan dia sendiri punya suatu power ya, punya intensitas. Intensitasnya itu mendekati warna putih seperti yang sudah kita lihat pada eksperimen Newton, tetapi secara spektrum mungkin bisa dilihat seperti ini. Kemudian dia akan dipantulkan oleh baju atau objek apapun, dan objek itu memiliki reflektans. Contohnya di sini dia lebih
memantulkan lebih banyak di wavelength rendah alias warna biru. Sehingga yang cahaya yang akan masuk ke dalam mata saya tidak lagi putih seperti ini, tetapi sudah dipantulkan sehingga terlihat oleh saya berwarna biru. Jika kita lihat lebih dekat graf-graf yang saya sudah tampilkan di sini, nah ini adalah spectral power distribution of illuminance. Illuminance ini adalah sumber cahaya, dan kalau kayak tadi kita lihat ini bentuknya agak rata seperti ini asumsinya itu adalah cahaya matahari yang di sini adalah D50 dan D65. Jadi kalau Anda melihat nanti di literatur, kalau sebutannya D itu biasanya maksudnya daylight, mensimulasikan daylight. Jadi ini yang warna kuning ini dan warna pink ini mensimulasikan spektrum signature-nya suatu cahaya matahari. Lalu sumber cahaya yang ada di dunia ini sekarang sudah banyak yang juga yang buatan ya, tidak hanya pada yang ada dari cahaya matahari saja. Jadi ini ada beberapa spektrum yang berbeda, contohnya F1 ini yang warna biru muda itu adalah fluorescent. Ini adalah standar spektrumnya suatu cahaya fluorescent. Fluorescent itu semua lampu yang kita pakai di rumah ya biasanya. Ataupun ada juga CIE illuminant A ini yang merah, karena dia tingginya di merah ya, jadi warnanya merah. Itu biasanya yang tungsten seperti ini. Nah, ini yang saya tuliskan di bawah adalah contoh-contoh sumber cahaya yang mungkin ada di lingkungan kita, dan yang perlu menjadi pertimbangan adalah maka dari itu benda apapun yang kita lihat jika disinari oleh cahaya yang berbeda itu akan beda pula tampangnya. Karena source cahaya aslinya yang dari penerangnya itu, illuminant itu udah beda. Sehingga ketika terpantulkan oleh objek dengan reflectance tertentu, jatuhnya beda ke mata kita karena source cahayanya aja sudah beda. Nah, ini kalau ini adalah dari ininya ya, spectral power distribution of illuminance ini. Lalu yang kedua kita perlu mempertimbangkan reflectance-nya. Nah, yang seperti tadi saya bilang, kita juga punya suatu spectral reflectance. Jadi ini hanya contoh bahwa untuk setiap warna yang ada di dunia ini hanya subset ya. Ini adalah sesuatu yang dinamakan Macbeth color checker yang dijadikan standar dalam pemrosesan warna. Dan dapat dilihat bahwa untuk setiap kotak di sini, setiap patch warna di sini, reflectance-nya pun akan berbeda. Sehingga tentu saja cahaya yang tadinya menerangi ini sama saja semuanya, ketika dipantulkan oleh patch yang berbeda-beda, dia juga akan terpantul berbeda pula dan nyampe di mata kita juga akan berbeda. Nah, inilah yang menjadi sumber dari cahaya yang kita lihat masuk ke mata kita sehingga kita dapat membeda-bedakan warna. Jadi kalau udah nyampe mata kita nih ya, saya tiba-tiba punya warna biru nih seperti ini. Lalu jika saya minta kepada Anda untuk menceritakan ini warna ini tuh seperti apa sih? Mungkin kalian semua akan sepakat, oh biru. Tetapi mohon diingat bahwa Anda itu menerjemahkan warna ke dalam sinyal-sinyal biologis di kepala itu masing-masing akan berbeda-beda. Belum tentu yang dilihat oleh saya itu sama dengan yang dilihat oleh Desi Nike misalkan. Belum tentu sama. Karena apa? Karena kalau saya ingin mendefinisikan apa itu warna, mana presentasi saya? Apa itu warna? Pada sesungguhnya warna itu adalah suatu persepsi atau sensasi. Artinya itu persepsi saya, persepsi Marshall, persepsi Teguh, dan seterusnya masing-masing mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Color layaknya adalah sesuatu yang subjektif dan dinikmati atau dialami oleh setiap observer dengan cara yang berbeda-beda pula. Akan tetapi karena kita sedang belajar akademis, tentu saja ada teori di baliknya yang berusaha distandardisasi oleh para peneliti warna agar kita bisa bicara bahasa yang sama. Kalau semuanya mau berdasarkan subjektif, ya tidak akan pernah kompak ya. Saya bilang warna biru seperti apa, lalu Hilmi bilang warna biru seperti apa, kita tidak akan pernah sepakat. Maka diperlukan adanya suatu teori yang melandasinya, yang disepakati secara akademis, secara eksperimental, sehingga semuanya bisa bicara dengan bahasa yang sama. Ini adalah ini adalah referensi yang saya pakai untuk seterusnya.
Nah, kenapa sih bisa beda seperti itu? Kenapa yang dilihat oleh saya, yang dilihat oleh anak saya, yang dilihat oleh Anda itu bisa berbeda-beda? Itu karena kalau tadi saya punya cahaya nih, spektralnya seperti ini, lalu terpantul oleh objek, nah ini yang datang ke mata kita tuh sama semua sebetulnya, yaitu hasil ini dan ini. Akan tetapi, begitu dia sampai di mata, dia akan diterjemahkan oleh yang dinamakan spectral sensitivity yang ada di dalam mata masing-masing. Dan ini ada standarnya, ada rata-ratanya, seperti ini yang saya tampilkan, akan tetapi tentu saja tidak akan sama bagi setiap manusia. Namanya orang itu pasti punya keunikan tersendiri-sendiri, sehingga pasti bahwa spectral sensitivity yang dimiliki oleh saya tidak akan persis sama 100% dengan yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi kebanyakan orang pasti punya 3 dan kurang lebih rata-ratanya sih seperti ini yang saya tampilkan di kanan bawah ini. Oleh karena itu, teori bahwa mata manusia memiliki 3 buah sensitivitas menjadi landasan utama untuk menerjemahkan warna berdasarkan Young-Helmholtz Trichromatic Theory of Color Vision. Berdasarkan bukti ilmiah bahwa di dalam mata manusia itu memiliki fotoreseptor 3 buah yang sensitif terhadap hijau, biru, dan merah. Mohon maaf. Jadi berdasarkan teori ilmiah secara biologi bahwa ada 3 buah sel yang sensitif terhadap warna hijau, biru, dan merah di dalam mata kita. Kita berteori bahwa sejak manusia, since manusia bisa melihat semua warna ya, jadi pastilah setiap warna yang kita lihat itu merupakan kombinasi dalam bentuk tertentu antara warna biru, warna hijau, dan warna merah yang dapat dibaca oleh manusia itu. Jadi inilah teori dasar yang mungkin Anda semua sudah familiar juga pernah dengar somewhere bahwa 3 warna ini dapat dikombinasikan menjadi warna apapun di dalam spektrum visible. Nah, akan tetapi seterusnya ada juga teori yang sedikit kontradiktif ya. Jadi ternyata setelah kita pelajari, kalau sekedar mengatakan bahwa warna itu merupakan penjumlahan atau kombinasi dari 3 buah sensitivitas tadi, ternyata itu terlalu simplistik. Karena ketika dikatakan red dan green itu ditambahkan menjadi yellow, katanya begitu ya, merah dan green itu dijumlahkan bisa menjadi yellow, dikombinasikan jadi yellow. Tetapi kenapa sih si yellow-nya itu tuh tidak menunjukkan tanda-tanda red atau green-nya? Begitu pula dengan white. Nah, dengan demikian ada juga yang menyatakan, the opponent theory of color vision menyatakan bahwa sepertinya tidak semudah itu kita menceritakan bahwa warna itu terkombinasi dari 3. Ada juga yang dinamakan opponent theory of color vision yang mana menyatakan bahwa tidak hanya 3 itu yang harus kita pertimbangkan, tetapi ada juga warna kuning, putih, dan hitam yang perlu kita pertimbangkan juga. Jadi kita juga mempertimbangkan sensasi yang saling berlawanan atau opponent. Jadi dia katakan bahwa yellow dan blue itu berlawanan, hijau dan merah itu berlawanan, dan putih dan hitam juga berlawanan. Untuk membuktikan hal tersebut, saya akan undang kalian semua untuk memperhatikan layar sekarang ini. Kalau bisa full screen lebih baik ya, sementara Zoom-nya. Dan coba Anda perhatikan slide berikut ini. Tolong jangan kedip ya, kita coba perhatikan slide berikut ini. Oke, kita tunggu dulu ya, silakan tidak berkedip melihat slide berikut ini. Ada ya kedip-kedip dikit nggak apa-apa sih, saya juga nggak tahan. Coba diperhatikan. Lalu siap-siap sebentar lagi saya akan mengubahnya ke slide selanjutnya. Coba Anda perhatikan apa yang Anda lihat. Nah, seharusnya ada after effect yang terjadi. Yang tadinya kita lihat ada kuning di kiri atas, sisanya ketika Anda tiba-tiba diubah ke warna abu-abu ini, hitam yang tersisa di sebelah kiri atas. Kok hitam biru tersisa di kiri atas. Sehingga di sini dijadikan landasan sebagai bukti bahwa adanya
pertentangan atau perlawanan antara warna-warna yang tadi dikatakan opponent theory tersebut. Nah, kedua teori warna ini, baik itu yang trichromatic tadi maupun yang opponent, adalah dasar dari segala macam standar yang dibuat terkait warna. Nah, tentu saja kalau saya ingin mengatur warna-warna yang ada di dunia ini, akan endless ya, karena banyak sekali warna yang perlu saya jelaskan atau saya deskripsikan secara formal. Jadi untuk menunjukkan, untuk saya bisa mengatakan dengan tepat warna apa yang sedang saya bicarakan, saya perlu suatu sistem yang mengatur tersebut sehingga saya bicara bahasa yang sama dengan siapapun yang sedang saya ceritakan. Karena tidak cukup nih kalau saya cuma bilang, oh saya mau beli baju itu tuh yang warnanya ungu, agak-agak muda, dan agak-agak pink. Nah, karena itu sangat subjektif dan juga belum tentu diterjemahkan dengan tepat oleh orang lain. Sehingga kita perlu menggunakan suatu sistem yang lebih formal. Dan ini yang dinamakan color order system, color model, color space.